kami dari Tempoyak Studio. Jangan lupa subscribe ya. Oke, kembali lagi ke channel Tempoyak Studio. Hari ini saya akan nge-review teman saya yang mempunyai usaha ikan cupang di Jambi khususnya. Jadi kalau kalian mau mencari ikan cupang, boleh hubungin teman saya. Ini daerahnya di mana nih, Bang? Ya, kalau kita daerah Tangkit ya. Dari Talang Bakung, dari bandara sekitar 10 menit dari bandara menuju lokasi kita farm ya. Di sini dari Tugu kira-kira 700 meter. Nanti dari Tugu perbatasan kota dengan Muara Jambi. Jadi masuk 700 meter nanti ketemu perumahan BCL 5. Jadi ada lorong Kobramas masuk. Nah, di situ kita lokasi atau juga ada juga nanti mapnya Kokofish, bisa langsung ini cari di Google Map. Nah, nanti ketemu langsung sampai di lokasi ini mudah-mudahan. Banyak teman-teman yang lain yang perdana ke sini sih mudah-mudahan mapnya pas, Akurat ya? akurat lah. Gitu. Jadi kalau mau info yang lebih lengkap, mau bisa hubungin Bang Tony, bisa cek deskripsi kita di IG-nya Bang Tony, apa Bang? Ya, kalau IG kita ada di Lau Tony, kemudian kita ada Facebooknya Tony Delau juga. Nomor WA juga nanti akan tertera di bawah ya. Nanti bisa dilihatin nanti di bawah. Kita juga ada nanti logonya di situ juga ada IG-nya, Facebook, kemudian WA. Jadi jangan ragu-ragu. Nanti kita juga real. Memang ada beberapa kawan kemarin ngambil video juga untuk masukin YouTube dan kita memang benar-benar ada untuk Jambi juga terutama khususnya di Jambi, dan kita juga siap melayani untuk daerah-daerah. Bisa dikirim gitu Bang ya? Bisa. Jadi sebelum kita masuk obrolan yang lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share juga sebanyak-banyaknya supaya channel YouTube Tempoyak Studio makin berkembang lagi, oke? Nah, jadi gini nih Bang, Ya. kan banyak nih yang hobi ikan cupang nih kan, Ya. makin ke bulan-bulan dan juga kita memasukin 2021. Jadi mungkin di industri ikan cupang ini tadi bakal lebih lonjak lagi kan, naik kan. Ya. Nah, jadi gimana nih Bang dari proses awal Abang buat usaha nih Bang? Ya. Kalau kita sih awalnya terinspirasi ya, lihat teman-teman yang lain yang memang basicnya main ikan hias awalnya ya. Kita bukan dulunya dari awal main ikan itu dari cupang. Jadi kita awalnya kita ternak dulu, kita pernah dulu ternak ikan hias gapi, kemudian pelati kita juga ada. Sampai sekarang juga kita masih ada varian itu, tapi memang gapi, pelati tidak terlalu banyak varian jenis ya. Nah, cuma ada beberapa kita yang untuk gapi. Awalnya memang memulai ini memang kita mulai dari gapi karena gupi ini peternakannya lebih gampang. Jadi tidak butuh keahlian khusus, kemudian tidak butuh perawatan yang khusus banget kalau untuk pemula gitu. Jadi saya dulunya coba dulu untuk ke gapi, gupi. Jadi sering berjalan waktu, setahun berlalu, saya ada ketertarikan untuk main cupang. Sama seperti saat ini kita bisa lihatin di sini kita ada cupang. Jadi fokus di cupang. Awalnya yang memang ketertarikan memang di cupang ini cukup menarik. Menarik dalam arti ini satu dari biaya operasional ya. Kita kalau saya sih pasti mikirnya dulu operasionalnya berapa besar, enggak harus makan listrik, enggak airnya banyak, enggak, kemudian nilai ekonomisnya gimana gitu. Jadi kita sudut pandangnya di situ dulu. Jadi saya pelajari, lihat teman-teman yang lain memang agak ekonomis dan perawatan juga memang agak ekstra, tapi
nilai ekonomisnya cukup tinggi. Makanya saya coba setahun yang lalu belajar untuk beternak. Berarti Bang Tony buka ini industri ini, jadi awalnya dari ikan gapi-gapi dulu, Ya, benar. ikan hias kecil-kecil dulu. Iya benar. Jadi makin kesini lihat orang banyak main ikan cupang, jadi awal coba main ikan cupang Bang ya. Iya benar. Jadi sebenarnya sih semuanya itu tergantung kita Bang ya. Kalau Ya. kitanya ada melihat sebuah peluang usaha, kenapa harus kita nolak gitu loh? Ya. Ya kan, kita coba aja dulu. Mhm. Soalnya kan kalau bisnis itu kalau kita jatuh itu jangan takut ini lagi Ya. kan, kita harus maju lagi Coba ya kan, lagi. mencoba lagi. Nah terus dari awal abang buka nih usaha, Mhm. terus dengan yang kayak gini cara pemakai ini kan banyak nih Bang, Ya. ngasih makannya atau ngerawatnya itu gimana Bang? Ya, kalau kita sih kalau peternak rata-rata mulai dari peternakannya ya, pembibitannya, cara nicahinnya, atau cara pengebritannya kata orang-orang pemain cupang ya, kita dari awal kita siapin memang tempat, kita ada tempat khusus untuk menyediakan box khusus untuk ngebreed, artinya untuk beternak dulu, untuk bertelur. Nah, jadi kita siapkan, setelah itu udah umur sekitar 2 minggu nanti dari situ kita pindahkan untuk pembesaran buraya. Kalau netas dia jadi buraya, kita berikan pakan, setelah besar udah bisa lincah, nah, kita kasih kolam yang agak besar, space yang agak besar kita pindahkan. Jadi setelah besar sekitar 2 minggu di box pembesaran ini kita masukin ke kolam pembesaran. Nah, ini nanti bisa dilihatin di kolam kita ada kolam yang cukup besar ukurannya untuk cupang. Kemudian kita juga ada box-box yang mini untuk buraya yang memang masih baby. Nah, setelah kita baby itu memang kita kalau untuk perawatan kita rutin ya, sekali seminggu, paling lama 10 hari kita ganti air. Kita ganti air, airnya juga kita filter. Kita filter dulu sebelum masuk kolam, sebelum masuk soliter atau ke botol, toples dan lain-lain. Nah, kita ada filternya. Mungkin nanti bisa di review nanti di belakang, kita ada kolam khusus untuk penampungan air. Itu bisa volumenya menampung 5.000 liter air. Jadi sampai besar umur di 2 bulan setengah kita sortir. Kita sortir dari lubukan kita naikkan ke botol-botol. Ya, kalau untuk jenis plakat itu saya sih pakein botol aqua. Nah, kemudian kalau untuk jenis giant, untuk ukuran giant kita pakai ember. Kita ada pakai ember yang es krim, kemudian ember biasa juga ada. Gitu. Setelah besar di situ, size-nya udah bisa dipasarkan atau memang udah agak warnanya udah mulai kelihatan, bentuknya formnya udah mulai bagus. Nanti kita rawat, mulai kita pajang di toples atau di soliter. Nah, kalau biasanya kita kalau udah di soliter, kalau untuk perawatan sih sekali seminggu rutin kita ganti air. Kita ganti air untuk ini kesehatan ikan lah ya, untuk sehatnya ikan dan kualitas kesehatan ikannya juga. Karena kan rutin. Memang sebanyak ini sih kita saat ini belum kewalahan, cuma kita pilah. Kita hari ini ngerjakan contohnya barisan dari sini. Nah, kita ngurus toples, kemudian nanti besok kita ngurus botol, ganti air botol. Besoknya kita nguras untuk soliter kaca. Kemudian besoknya kita nguras kolam di mana. Jadi kita bagi waktu memang agak ekstra ya. Kalau pekerjaan karena kita di sini masih single factor, jadi artinya bekerja sendiri tanpa ada anggota yang kita harapkan gitu. Jadi untuk perawatan ya pemberian makan rutin setiap hari, kemudian pengurasan. Nah, sampai di situ kalau untuk kualitas ikan itu juga berdasarkan kualitas air, pakan juga yang kita berikan, kemudian kondisi cuaca juga bisa mempengaruhi sih kalau menurut saya pribadi gitu. Nah, terus ini Bang, kalau seputar makanan ikan cupangnya tadi,
Ikan ada yang baby, Ya. ada yang 2 bulan atau 3 Remaja, bulanan, ya. remaja, terus sudah siap untuk diperjualbelikan, Bang. Ya. Nah, jadi kalau untuk si baby ini tadi itu kan telurnya kecil-kecil tuh, Ya, Bang. benar. Sering kan dimakan sama induknya Ya. gitu loh. Jadi makanannya itu apa, Bang? Dari yang baby terus remaja sampai di Dewasa. sudah di siap edar lah ya, Siap kalau edar. dipasarkan. Kalau untuk dari buraya, biasanya penjagaan telur itu sih biasanya pengalaman saya pribadi, kalau pemilihan indukan bagus, artinya indukan cupangnya nih, mau sambil ngopi ya, Ya. ngopi, indukannya bagus, mudah-mudahan tingkat kehidupan buraya anaknya ini cukup tinggi gitu. Jadi kita harus kriterianya dulu, kriteria indukan ini jantan, kemudian itu kita harus rawat spesial, kemudian betinanya juga gitu harus kasih pakan yang memang spesial biar hasilnya maksimal. Nah, jadi nanti setelah ini digabung terjadi perkawinan antara si cupang betina dengan jantan, setelah terjadi perkawinan keluarlah telur. Nanti kita tunggu sekitar 2 hari baru telurnya mecah menjadi burayak, dan itu pun burayaknya masih sangat halus, terkadang lebih besar jentik nyamuk, lebih halus dari situ, jadi kita selama menetas 3 hari baru kita sediakan pakan. Kalau kita pakan burayak sih kita masih pakai artemia ya, untuk kultur artemia kita juga ada di dalam, kita ada di sini, cuma kebetulan kita kultur di dalam rumah. Nah, setelah menetas itu kulturnya 24 jam artemia. Nah, udah netas, nah, barulah itu kita bersihkan, kemudian itulah yang kita berikan untuk pakan. Nah, setelah dia umur 2 minggu, itu biasanya kita support dengan kutu air. Sering peternak yang teman-teman yang lain bilang putir kutu air. Ada juga yang kata-kata teman yang lain bisa dengan infusoria gitu. Nah, jadi kita support pakannya dengan itu selama ya sampai umur 1,5 bulan atau 1 bulan, tergantung besarnya burayak tadi. Kalau dia udah size baby, biasanya kita untuk ininya kita kasih cacing sutra, casut, kata namanya casut, sering disingkat casut, cacing sutra. Itu kita kasih untuk dilubukan. Dan memang ada ikan-ikan tertentu yang kita memang khususkan untuk kasih makan terus kutu air dengan jentik ada juga, memang itu berdasarkan ikannya. Nah, setelah besar udah umur 3 bulanan, udah masuk atau 2,5 bulan udah masuk botol, udah masuk toples, biasanya kita mix. Artinya hari ini contohnya cacing sutra, nah, besok kita kasih jentik, nah, besoknya mungkin bisa kita kasih kutu air, atau bisa kita mix pagi kutu air, sorenya kita kasih cacing gitu. Jadi kalau sampai dengan lihat kualitas ikan ya gitu. Jadi memang secara ininya sih ya beralih ke situ terus, seperti itu terus, jadi continue. Jadi nanti kita anakin, ada yang keluar, ada yang terjual, nanti kita ganti lagi, yang baru kita naikin dari botol, masukin ke soliter lagi, yang mana yang sudah layak kita pasarkan gitu. Terus dari si baby ini tadi, Bang, jadi kan orang kan kalau mau ternak itu kan harus hati-hati, Bang, dari awal dia ngawinin sampai dia punya telur. Jadi kalau persenannya, Bang, kalau jadi telur, jadi anak itu berapa persen, Bang? Yang mati atau yang hidup, Bang? Kalau di kita tidak bisa prediksi ya. Saya kembali lagi tadi pada ini perawatan indukan. Kalau indukannya memang udah matang gonat, umurnya udah cukup usia matang, dan jantannya juga kualitasnya bagus. Nah, dengan catatan sih memang tidak semua ikan cupang yang kita ternakin, kita breed itu berhasil 100%, tidak. Ya,
itu balik lagi ke faktor indukan lagi, kemudian faktor perawatan kita tadi. Kalau di saya itu pernah berhasil juga sampai 90% pernah berhasil. Contohnya anakannya sampai 800 ekor, 500 ekor, tergantung. Itulah balik lagi indukannya, kita tergantung pada usia, kemudian size ukuran indukan. Kalau indukannya masih kecil, ya memang hasilnya juga nggak terlalu banyak gitu. Nah, jadi kalau untuk keberhasilan ya minimal kita hidupin minimal kalau seandainya indukannya bagus itu di 60%. Itu udah jaminan hidup kalau dengan kualitas indukan bagus ya. Nah, dengan catatan tidak makan telur, tidak makan anak gitu. Tapi kembali ke kita cara perawatan raya baby tadi. Nah, jadi kalau di saya sih mudah-mudahan 60 sampai 90%. Tergantung perawatan. Ya, tergantung perawatan lagi. Terus gini Bang, jadi itu kan yang pecinta ikan cupang kan dengan melihat industri abang ya cukup banyak Bang ya. Jadi itu makanan favorit ikan cupang itu apa Bang? Kalau makanan favorit ikan cupang sih semuanya makanan favorit ya kita bilangin. Karena kalau di kita juga selain dari pakan hidup seperti itu kita bisa support pelet juga. Pelet juga bisa Bang? Bisa, tapi saya biasanya pakai pelet untuk kombinasi ya. Artinya kalau dibilang makanan cemilan lah, ada cemilan siangnya, contohnya kita kasih pagi kutit, siangnya kita kasih pelet. Nah, dengan merek ya tergantung lah masing-masing yang beredar di pasaran ya. Kalau pelet ada NRD, MEM, Otohim, dan yang lain-lain lah, entah merek apa saja. Nah, kalau abang itu pakai pelet yang apa? Kalau saya sih saya lebih sering pakai NRD. Nah, NRD mungkin ada, nanti saya tunjukkan NRD-nya. Nah, ada juga kadang saya pakai mix dengan MEM. Kemudian kita pakai baby shrimp juga. Jadi ada baby shrimp yang udang kecil untuk naikin warna ya, kualitas warna dengan proses mutasi biar mutasinya lebih cepat. Nah, itu sih. Kalau untuk favorit makanan ikan cupang sih ya tergantung kebiasaan kita kasih makan ikan. Nah, kalau seandainya pun kita kasih makan enak, menurut kita harganya mahal tapi ikan cupangnya belum pernah makan, ya rasanya juga beda. Sama seperti kita kalau tiba-tiba kita tidak pernah makan pizza, ya, tiba-tiba biasanya kita makan nasi uduk, nasi gemuk, apalah yang berbau nasi, tiba-tiba makan pizza, enak nggak? Perasaan sih nggak enak, cuma kan lama-lama kalau udah terbiasa lidah jadinya makan favorit ya, tergantung sih kalau buat sayanya gitu. Jadi kalau saya utamakan sih kalau makanan favorit adalah pakan hidup ya. Nah, jadi selain dari kualitas ikannya bagus, kemudian pakan hidup ini kan bisa bertahan lama. Bisa bertahan lama, contohnya kita kasih kutu air. Nah, yang lebih pun itu bisa hidup di dalam kolam gitu. Jadi kalau buat saya sih ya saya utamakan lebih pakan hidup gitu. Kalau seandainya masih bisa didapat atau dibeli dan dicari dari mana sumbernya pun ya memang seperti itu, ada kerepotan tersendiri gitu. Jadi gini Bang, jadi itu kan temen ada juga yang industri ini cuman nggak banyak gitu. Jadi dapat informasi dari temen itu kutu air tadi Bang ya. Nah, itu kan kutu air kan ada dua macam tuh. Kutu air yang benar-benar kutu air dan juga yang kutu jet katanya Bang. Oh, kutu jet. Nah, kalau kutu jet itu Bang apa benar Bang atau hoax atau gimana kan? Yang kutu jet ini tadi kalau dikasih makan itu ikannya pasti mati Bang. Apakah benar Bang? Sebenarnya kalau mati bisa nggak? Berapa rupiah dipotong ya? 2 ikat. Ini kan bisa dipotong lewat. Iya. Bisa dipotong lewat kan? Bisa. Nah, kita kembali ya, kalau dibilang kutu air, ada beberapa jenis kutu air. Sebenarnya kalau hidup di air sih banyak ya. Kalau kita sepengalaman untuk yang hidup di air banyak. Nah, termasuk kutu air yaitu yang biasanya yang diburu oleh petani-petani ikan hias. Bukan hanya cupang ya, bahkan pembibitan juga saya lihatin memang ada yang mempergunakan kutu air. Dan memang ada beberapa jenis yang biasanya
membuat kegagalan karena ada ketercampuran selain dari kutu air. Benar, memang ada kutu jet. Itu memang bukan poa. Di daerah-daerah tertentu atau di lokasi-lokasi pencarian pakan tertentu memang ada kutu jet. Kutu jet itu hampir menyerupai kutu air, tapi ada perbedaannya. Kutu jet ini saya perhatikan ada dua jenis. Ada yang ekornya runcing, dan yang kedua ada yang kelihatannya kayak berkaki, agak kasar. Nah, jadi memang itu sebenarnya buat yang besar itu tidak terlalu membahayakan. Tapi kalau seandainya rutin kita berikan juga itu bisa membahayakan. Karena itu dia lebih lincah dan memang agak keras teksturnya. Nah, jadi kalau dimakan biasanya kalau untuk yang dewasa atau dia memang nggak ini, dia lebih lincah daripada ini. Kadang dimakan pun di insangnya dia bisa keluar. Jadi nggak bisa langsung diproses oleh si ini ya, mungkin si ikan, oleh pencernaan ikan. Nah, jadi makanya banyak teman-teman yang lain bilang, oh tiba-tiba ikan saya mati. Kadang bukan mati, kadang insangnya besar gitu, insangnya keluar gitu. Saya beberapa kali mengalami hal yang seperti itu. Rupanya setelah dipelajari memang itu dari akibat kutu jet tadi, memang agak jahat ya. Berarti nggak ada hoax Bang ya? Ya, kalau itu sih nggak hoax ya, karena saya juga pribadi ya sering mengalami. Kalau di Burayak, di masa kecilnya Burayak itu sangat jahat. Itu bisa burayaknya digerogoti sama dia. Burayak itu kan kecil, halus gitu. Jadi kalau ini si kutu jet ini bisa menggerogoti, nabrak, kadang burayak makan. Jadi dia nabrak mulut si burayak, terkadang bisa hancur, bisa nempel di badan. Ya ini. Jadi sering mengalami kegagalan di situ. Kalau kutu air tidak bersih itu sering mengalami kegagalan panen burayak ya kalau ininya. Tapi kalau yang besar kita minimalis. Contohnya kalau ada kutu air yang memang tercampur dengan kutu jet, itu biasanya kita bisa perhatiin dalam soliter. Nah, kalau soliter contohnya kita lihatin, udah kita kasih makan hari ini, besok masih sisa, kita perhatikan itu kutu air apa kutu jet. Karena kalau perbedaan kutu air dengan kutu jet ada, kalau kita perhatiin ya secara halusnya ada perbedaannya. Jadi kalau seandainya kutu jet ya udah kita ganti air. Berarti dia lebih gesit. Iya, lebih gesit. Cara dia berenang. Berarti benar-benar real gitu ya. Nah, terus ini bagian yang ditunggu-tunggu pecinta ikan cupang. Ini kan banyak nih jenis cupang nih, ada giant, ya. Ada yang saya nggak banyak tahu lah ya kan. Ada apa sih yang merah-merah tuh Bang? Yang merah semua tuh. Kalau kita sih jenis ikan cupang ya, yang saya ketahui dari ini, yang sering itu yang sering dibeli Bang. Yang sering dibeli kalau di sini tergantung pecinta ya. Tapi karena saya banyak ternak multicolor, jadi malah lebih sering keluar multicolor gitu. Karena kebetulan saat ini yang banyak multi, kemudian kita karena harganya juga lebih terjangkau, kemudian pecintanya yang warna ini memang multi warna ini lebih banyak dibandingkan dengan contohnya yang serian-serian merah atau memang hitam, yang black. Nah, kalau yang warna ini orang pemula pun sering gitu, senang ya lihat warna-warni kayak pelangi, kayak bunga gitu. Jadi lebih ke situ. Nah, kemudian kalau untuk giant sih kita fokus untuk giant yang multi, lainnya multicolor juga, multi warna juga. Memang kalau giant perbedaannya sih dari ukuran ya, dari size, dari ukuran. Kalau giant memang namanya aja giant udah raksasa ya, memang rajanya cupang besar gitu, dibandingkan dengan plakat-plakat atau cupang-cupang biasa. Itu aja. Ini Bang, kalau perbedaan ini kan ada perbedaan nih Bang, ikan cupang hias dengan ikan cupang aduan. Kan ada nih, kemarin kan ada kontes kalau nggak salah di Handil Bang, di Jambi. Iya. Itu ada buka kontes ikan cupang hias. Jadi itu kan ada perbedaan nih, ikan cupang hias dengan ikan cupang rawa. Itu kalau rawa biasanya disebutin si Will Beta ya. Will Beta Bang. Nah itu perbedaannya apa Alam. Bang? Kalau di kita
kalau saya pribadi sih penilaiannya, karena saya juga tidak ternak pure beta atau cupang alam atau cupang aduan. Saya ada aduan, ada ikan aduan juga. Cuma kemarin saya tes beli untuk sebagai inilah untuk nambah ilmu wawasan apa perbedaannya. Kalau perbedaan dari warna jelas. Kalau warna, nah kalau kita ya ikan hias bisa warna-warni, Kalau biasanya untuk ikan aduan lebih dominan, dia lebih ke gelap. Kalau nggak hitam biru, biru tua atau biru muda. Ada juga yang kemerah-merahan. Nah, karena banyak juga nih ikan aduan nih. Ada kata orang yang bagang lah, ada yang kata orang lagi kepala hutan lah, ada lagi ya, imbelis, semaradikna, apalah yang lain. Nah, memang kalau dibandingkan dengan warna, ya memang warnanya lebih dominan mencolok, yang multi, yang hias, namanya aja untuk hias kan. Kemudian dari nilai ekor, terkadang ekornya kalau ikan adu itu biasanya nggak sampai bulat. Ya. Ada yang nyampe, orang katanya kalau di kontes nyampe ekornya nyampe ngece gitu, jadi kayak bulan, kayak rembulan, cantik, bulat segala macam. Kalau saya lihatin kalau untuk ikan hias khususnya kayak bagan atau tempalo, ini cupang-cupang yang lain kata tempalo apo gitu. Jadi agak berbeda di situnya perbedaannya. Dari warna. Dari warna. Dan juga dia khusus untuk aduan. Ya. Kalau biasanya untuk bagan atau jenis cupang yang ini lain, nah, itu memang biasanya kebiasaan kita sih ya diadu. Tapi ya jarang orang yang untuk pajangan, jarang orang untuk hiasan. Kalau untuk hias nih, biasanya mereka memang kawan-kawan yang pembeli biasanya cari yang memang yang bagus, yang hias untuk hiasan, atau memang diternak ulang gitu. Atau bagi pemula juga ingin belajar juga gitu. Karena dari pasaran juga memang kita lebih dicari yang memang cupang hias dibandingkan dengan cupang adu. Nah, kalau balik ke cupang hutan itu lebih dominan ke wild beta, katanya cupang alam. Jadi dapatnya di alam. Di alam kemudian baru dikembangbiakkan di mana pecinta-pecinta tertentu. Memang ada komunitas tertentu pecintanya juga cupang hutan atau cupang-cupang liar, cupang alam yang lain. Ada juga. Nah, terus Bang, dari ini kan kita kan sudah tahu nih perbedaannya ikan cupang hias dengan ikan cupang adu. Terus dari kisaran harga nih Bang. Nah, ini kan banyak nih ikan ikan cupang hias nih. Ada yang koi, ya kan, giant, itu berapaan Bang kisaran harga Bang? Kalau kita harga tergantung jenis ikan satu, kemudian tergantung kualitas ikan, tergantung kualitas warna. Nah, balik lagi sih ke kita, kalau kita jual ikan tergantung kalau kita bilang performnya ikan ya, kualitasnya ikannya seperti apa. Nah, ada yang memang giant memang udah ada dibanderol harganya contohnya sekian. Contohnya kalau saya sih biasanya untuk giant dari 200.000 sampai dengan ya kadang 2 jutaan, 1 jutaan tergantung kualitasnya. Berdasarkan warna, besar ukuran badan, kemudian perform ikannya seperti apa, bukaannya lebar atau tidak gitu. Jadi bisa dibilang ada yang ekonomis, ada juga yang memang harganya agak tinggi. Fantastis. Ya, fantastis. Kemudian kalau kita untuk kayak contohnya untuk multicolor, multi warna, kita bisa jual dari ya yang namanya multi yang udah ada warna, banyak warna ya. Itu bisa 50.000 sampai dengan ya 500.000 ada juga. Bahkan yang jutaan juga ada yang memang kualitasnya wow, bagus gitu. Nah, kemudian yang serian-serian lain hampir sama seperti itu. Dan kita juga memang ada yang kayak dibilang ya apkiran, yang memang dibilang kalau di percupangan desgelan, desikelapnya yang memang ikan-ikan yang memang tidak terlalu banyak warna, atau memang cuma beberapa warna. Dan memang ada juga memang yang satu warna dan satu warna juga gitu, bukan harus banyak warna. Contohnya saya ada yang super red contohnya, yang memang merah, jadi semua badan merah sampai dari ekor, siripnya semua merah sampai ke kepala. Nah, kemudian ada yang
full black. Nah, jadi semuanya hitam. Orang super black juga ada bilang. Nah, ada juga itu memang satu warna, tapi kita di situ lihat lagi nilai kualitas ikannya dia lagi. Jadi bukan karena warna juga kadang, tapi kalau ikan warna ada juga yang sampai 10 ribuan, 15 ribuan ada juga. Yang biasanya kita jual untuk anak-anak lah. Yang iya, biasanya kan anak-anak juga sering. "Oi, Om, minta ini Om, minta ikan Om, yang bagus Om, yang untuk ini nanti kami adu." Biasanya anak-anak SD untuk hiburan. Jadi kalau yang kayak abang bilang tadi, kayak red, full, merah, sama si Hellboy kan hampir sama tuh bang, Ya, warna merah juga. Ya. Nah itu perbedaannya di mana bang? kalau di Hellboy ya, pengalaman saya ternak ngebreed itu Hellboy bukan hanya satu warna, memang ada yang keluar memang full red. Jadi badannya semua merah, ada juga yang keluar seperti itu, tapi dia lebih dominan. Kalau Hellboy saya lihatin warna merah dengan biru. Kadang ada galaksinya, ada putih-putihnya, ada kayak putih susu, mungkin bisa dilihat seperti itu. Ada juga kadang hitamnya, ada yang keluar black meat, jadi hitam manis. Tadi keluar yang kayak black meat. Nah, jadi perbedaannya memang bisa dilihat sih jauh perbedaannya, karena memang kalau Hellboy orang bilang kalau ini memang ada warna lain selain dari merah. Kalau dia super red memang ya dia memang solid satu warna, ya merah. Kecuali memang ada beberapa ikan nanti kalau seandainya kita ternakin memang ada kadang yang dicekan, ada yang memang yang agak keputih-putihan, agak transparan, kayak orang ada selo-selonya gitu. Nah, itu sih. Kalau yang solid memang ya satu warna, lebih ke dominan satu warna. Contohnya hitam-hitam, contohnya merah-merah, contohnya biru-biru. Nah, gitu. Oh kalau yang merah nih bang, kalau seperti Blue Range tuh bang, kan ada tuh yang warnanya tuh biru tapi ada putih-putih susu gitu bang. Oh, Nah, blue tuh- ring kata orang. Blue Ring. Jadi itu kemarin saya lihat di tempat temen itu kisaran harganya sekitar 200 ke atas bang. 200.000. Apakah itu tuh memang benar harga tinggi atau gimana bang? Kalau blue ring kita juga ada ternak ya, kebetulan sudah banyak habis. Kita ada sih tapi masih baby, masih size baby. Mungkin ada juga nanti bisa dilihat yang sebelah sana. Di situ ada blue ring sisa ya, tapi kualitasnya tidak bagus ya, tidak super. Nah, sudah dibilang orang bocor, udah keluar kayak blue panda marble gitu. Jadi di badan pun ada birunya. Tapi kalau benar-benar dia blue ring kualitas tinggi, dia memang badannya memang putih benar, platinum, putih susu, dan memang ngerim dari dorsal atasnya, ekor, kemudian sirip bawah sampai dengan ke dasi. Nah, itu harganya bisa bahkan puluhan juta per ekor. Ya, ada yang saya lihatin peternak yang khusus blue ring itu sampai puluhan juta malah. Dan saya juga pengalaman saya pernah jual sampai dengan 3 juta terpasang ya, berarti satu ekornya sekitar 1,5 jutaan lah gitu. Jadi kalau ikan apa saja, kalau berdasarkan kualitas, kalau kualitasnya memang bagus ya mudah-mudahan ada harganya juga. Karena kita kalau ikan bagus memang biasanya kita perawatannya juga ekstra, gantian air, pemberian pakan gitu. Nah, oke bang, jadi putaran kita ngobrol dari ternaknya, dari abang buka usahanya gitu loh. Cukup bisa dibilang capek bang ya. Ya, Jadi sudah sekian lama, ini sudah berapa tahun bang? 2 tahunan ya. 2 tahun kurang lebih bang ya. Kurang lebih 2 tahun. Nah, jadi kalau kalian minat di sekitaran Jambi bisa lihat deskripsi bawah, ada IG, Facebook, terus nomor WA-nya Bang Tony bisa dihubungin. Kalau kalian mau lihat ikan Bang Tony seputar ikan kipar, mungkin cukup bang ya. Ya. Seputar ikan ini sudah jelas, cukup jelas. Kasih makannya gimana, terus cara ternaknya gimana gitu. Jadi sudah cukup puas lah bang ya dengan obrolan saya sore hari ini, dan juga hari udah mulai gelap.
Jadi kita kekurangan sinar lampu. Jadi harap maklumin, support terus channel YouTube-nya Tempoyak Studio. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya channel Tempoyak Studio makin berkembang lagi. Kami bakal survei kalau teman-teman ada usaha ikan cupang juga Bang ya. Ya. Boleh kami datangin. Ya mungkin gitu. Saran saya sih, yang namanya buka usaha tidak segampang membalikan telapak tangan ya. Saya juga awalnya cuma ya hobi. Kalau namanya hobi artinya kita lebih gigih ya. Yang kita hobi biasanya kita lebih senang mengerjakan tanpa ada beban. Jadi lebih fresh. Jadi yang bagi pemula mencoba ini menurut saya usaha yang tidak butuh modal besar ya. Hanya dari beli indukan satu pasang, coba kita ternakin, kita kembangkan gitu. Jadi ya tetap kita kembangkan untuk percupangan Jambi ya, terutama Jambi. Untuk Indonesia mudah-mudahan ke depan lebih ini lagi. Nanti ke depan juga mungkin masih ada lagi nanti buat konten untuk cara pemberian pakan atau perawatan buraya mungkin nanti ke depannya, kemudian cara menaikkan kualitas ikan nanti ke depannya mungkin bisa kita bahas. Makanya jangan kemana-mana, terus pantau Tempoyak Studio ya. Jangan lupa like, share, subscribe, kemudian share ya. Nah, jadi tetap di Farm Tony de Laut. Itu yang dibilang sahabat kita tadi. Kalau seandainya memang ada teman-teman yang lain yang khususnya ya daerah Jambi ya, khususnya daerah Jambi, bisa Jambi kota, mungkin bisa Muara Jambi juga, pokoknya daerah Jambi yang bisa terjangkau masih ada kita ini. Kita mungkin teman kita Tempoyak Studio bisa ini juga nanti bisa bantu buat channel YouTube. Bisa nanti di komen aja di bawah, di komen, kemudian nanti kalau memang seandainya ada tanya-tanya juga bisa juga langsung ke Instagramnya Tempoyak Studio ya. Instagram Tempoyak Studio ada juga. Kemudian kalau seputaran cupang, kalau pingin tertarik juga dengan cupang, bisa langsung ke Farm Tony de Laut. Bisa juga kalau yang di luar kota, pokoknya kita melayani pengiriman seluruh Indonesia. Kemudian bukan hanya Indonesia, kalau keluar juga kita bisa layani. Yang penting ada pengiriman ke sana ya, ada transshipper. Jadi kalau seluruh Indonesia masih ada pengiriman, kita layani seluruh Indonesia karena kita juga pengiriman sampai kemana saja yang ada pengiriman kita layani. Kita garansi ikan hidup. Nah, garansi ikan hidup, kalau seandainya mati kita kirim, kita ganti atau kita kembalikan dana yang sudah ditransfer. Ya, itu dari Tony de Laut, maju terus untuk Tempoyak Studio. Mantap. Oke, next video Bang Tony di part 2-nya putaran ini Bang ya, lebih jelasnya lagi untuk peternakannya Bang. Ya, boleh. Oke, part 2 kalau kalian support terus channel Tempoyak Studio, kami sangat berterima kasih. Kami bakal lebih membuat sesuatu hal yang beda di Tempoyak Studio. Oke, next. Bye bye. Oke, bye bye.